tugas kita itu kan untuk mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Tertib ini juga ada tanggung jawab dari organisasi perangkat daerah. Rencananya itu di Subang kita mau buatin solusi juga. Jadi rencananya akan dibuatkan kantong-kantong yang jelas. Yang baru membangun pasti akan ada Satuan Polisi Pamung Praja. Satpol PP itu di seluruh kabupaten kota itu semuanya ada 5.400. Kesadaran masyarakat juga mudah-mudahan lah bisa semakin tambah lebih baik lagi gitu. Strategi Satpol PP kira-kira untuk menghadapi banyak pekerjaan ini gimana nih? Kalau strategi kami ya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Hari ini kedatangan, saya bilangnya apa nih Pak? Founding Father Ajib ya. Aduh, di sini ada Bapak Tulus sebagai Kasatpol PP ya Pak Jabar kali ini. Pak, boleh kenalkan diri dulu nggak Pak? Iya boleh. Iya, saya Kepala Satuan Polisi Praja Provinsi Jawa Barat. Saya mengemban amanah ini di bulan Maret ya, akhir ya saat itu gitu. Jadi bulan Maret akhir ya, saya mulai mengemban sebagai Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat. Betul. Sampai sekarang. Oke. Ya. Ini kalau Akang Teteh sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau. Pak, akhir-akhir ini lihat ini Pak, Bapak Warawiri di YouTube-nya gubernur kita nih, Pak KDM. Iya. Nampaknya sibuk banget nih Pak Satpol PP kali ini ya. Boleh diceritain gak sih Pak, apa aja nih yang sekarang lagi dikerjakan, terus seperti apa mengikuti tempo dari Pak Gubernur ini? Iya, gimana Teh Caya? Iya betul. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, dalam suatu daerah itu memang selalu akan ada peraturan ya untuk yang mengatur. Karena memang tugas kita itu kan untuk mengatur atau menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Jadi wilayah kita itu Provinsi Jawa Barat kan tahu ya, berarti ada 27 kabupaten kota, dan kami itu bersama-sama dengan Satpol PP ya, Satpol PP se-Jawa Barat gitu. Nah, kalau memang warawiri sering ya memang Pak Gubernur saat ini memang banyak sekali program yang dijalankan, terutama langsung pada masyarakat ya. Betul. Mungkin sekarang lihat ada beberapa penertiban gitu ya. Jadi kita menertibkan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita melaksanakan penertiban adalah pasti berdasarkan peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat, dan kita harus mengamankan peraturan daerah itu. Jadi ya saat ini cukup lumayan karena selalu akan ada suatu kondisi yang memang harus kita tertibkan gitu ya, seperti itulah. Oke. Tapi sesuai ya Pak ya sama track record karir Bapak nih. Dari sekretaris BKD menertibkan ASN, terus menertibkan aset biro umum. Nah, karena pernah jadi kepala biro umum juga, sekarang menertibkan yang lebih luas lagi Pak. Iya, Oke. betul. Lebih ke penertiban peraturan daerah tadi. Pak, kalau boleh diceritain, yang ramai itu kemarin Bekasi udah ya Pak, Bogor udah, Pasteur udah, dan yang sekarang lagi dikerjain Subang nih Pak. Iya bener betul ya. Oke, gimana Pak? Untuk melihat kayak gitu sebenarnya ada yang dipetain apa dulu gitu? Apa seperti apa prioritasnya atau gimana? Jadi kami bergerak itu apapun ada dasarnya ya. Kita tidak serta-merta, mungkin kalimat orang memframing kami itu mungkin ngebongkar lah, ngambilin mata pencaharian orang lah ya, seperti itu. Jadi di sini bahwa kita tuh di Pemprov Jabar itu kita sebenarnya semua serba dilindungi ya. Kita harus mengatur ya antara orang berinteraksi seperti apa, kan pasti akan selalu ada gesekan, atau kan orang berinteraksi dengan lingkungannya ada gesekan, dan itu memang harus diatur sedemikian rupa supaya memang semuanya untuk ketentraman, ketertiban yang ada. Nah saat ini memang mungkin rame ya, beberapa tempat sekarang itu, beberapa kota hanya di Bekasi, Depok, hampir semua kabupaten kota juga sama melaksanakan penertiban ini karena kita ingin menempatkan sesuatu yang saya bilang tadi pada tempatnya. Mungkin saya ngeliat, ini ada bangunan ya. Jadi memang beberapa bangunan ini ada yang memang berdiri di
sepadan sungai, atau yang kemarin itu ada di atas sungai ditutup. Nah ini kan dampaknya jadi luar biasa ya. Jadi saluran air ya kemarin itu kan dampaknya jelas juga, yaitu terjadinya banjir. Nah kalau memang dilihat dari sini kan berarti banjirnya itu merupakan kerugian ya, merupakan kerugian yang cukup besar. Ini dampaknya kenapa? Sebabnya yaitu karena memang saluran airnya tertutup semuanya gitu ya oleh bangunan-bangunan yang liar. Nah di Satpol PP ini kita mempunyai dari Perda 5 ya tahun 2021 kita itu punya 17 tertib loh. Jadi untuk mengatur supaya apa ya di Jawa Barat ini berjalan dengan baik yang terutama untuk ketentraman, kita tuh punya 17. Mau dibacakan? Boleh. Dulu tertib apa aja tuh? Nih kita itu ada tertib tata ruang, tertib jalan, nanti ada tertib perhubungan, tertib sungai, saluran irigasi, situ dan pinggir pantai. Nanti ada tertib lingkungan, tertib tempat usaha, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan. Coba, ini ada lagi tertib keadaan bencana. Bencana juga diatur gitu ya. Ya, jadi kalau terjadi bencana, bagaimana pelaksanaan bagaimana kita dengan BPBD ya nyambung. Tertib kawasan strategis provinsi. Nah, tertib kehutanan, tertib pengelolaan perikanan, tertib energi dan sumber daya mineral, tertib aset, tertib aparatur sipil negara, dan sampai tertib perizinan gitu ya. Jadi ini semua ada, kenapa kan di perdanya ada dan memang mengatur juga sampai sanksi yang diberikan kalau misalnya masyarakat tidak atau siapapun yang melanggar terhadap aturan yang telah ditetapkan. Oh, ternyata sudah rigid itu ya Pak ya dibikin kayak misalnya ternyata memang semua itu ada aturannya. Ada aturan dan kalau semuanya. Dijalankan insya Allah tertib semua. Wah keren banget Jawa Barat ini nanti ya. Okay. Tapi kumaha Pak ngerjakan 17 tertib gitu arek dibagi 8. Memang banyak sekali 17. Jadi kita tidak serta-merta sendiri. Jadi kita harus mengingatkan semua. Jadi di sini tertib ini juga ada tanggung jawab dari organisasi perangkat daerah. Okay. Jadi sebenarnya untuk pengawasan utama itu sebenarnya organisasi perangkat daerah tersebut gitu. Dan sekarang lagi pelaksanaan di Subang ya. Kita konsentrasi dulu kepada itu ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi ya OPD. Nah di situ mereka rupanya kemarin melihat ada beberapa bangunan. Bukan beberapa ya, lebih dari 10 sih soalnya. Jadi di jalur sepanjang ini mereka rupanya membangun dan kita ketahui rupanya mereka membangunnya di saluran air gitu. Di saluran air juga. Jadi ada saluran air karena di jalan itu kan sampingnya ada saluran airnya ya. Nah mereka membangun menutupin itu. Memang udah cukup lama ya dan saat inilah saatnya kita melaksanakan penertiban itu. Nah ini kita dibantu oleh dinas itu gitu. Jadi kita mengamankan juga supaya masyarakat tahu seperti apa dan kita berikan penjelasan dan memang dari organisasi perangkat daerahnya juga sama. Kita juga sama nanti mengingatkan aset-aset juga. Ini ada ya tertib aset. Jadi memang banyak di Provinsi Jawa Barat kan di beberapa kabupaten kota lah gitu. Mungkin tidak ada nanti biasalah masyarakat. Oh ini kosong nih nggak ada apa-apa. Oh iya. Ya dipakai gitu, kan kayak gitu kan. Jadi kita harus mengingatkan. Jadi kami juga sebenarnya bersama-sama dengan dinas perangkat daerahnya karena mereka yang lebih tahunya. Dan kalau untuk penegakannya ya kita bisa sampaikan kan baik pertama teguran atau yang selanjutnya lagi dan mungkin bisa sampai juga tindak pidana tipiringnya juga bisa sampai bisa kita laksanakan gitu. Oke. Yang terakhir Pak, yang Subang kemarin saya nonton YouTube-nya ya. Subang. Lumayan alot ya Pak ya dengan masyarakat dengan pemilik apa? Oh ya Subang itu ya. Ya. Kemarin itu gini sih sebenarnya sebenarnya saya apresiasi banget, keren banget Subang ya. Subang itu keren banget. Jadi waktu itu kita ngecek hari Sabtu. Kita memang sudah ada perintah. Jadi gini, rencana itu kita akan penertiban dari Pak Gubernur itu dari Subang sampai ke Bandung nanti. Jadi jalur sepanjang ini akan diperbaiki semuanya. Kita tertibkan, kita rapihkan supaya bisa memberikan dampak ekonomi ujung-ujungnya ya kepada masyarakat juga gitu. Dan juga keindahan terutama. Memang jalur itu kan jalur yang indah ya, nggak kalah lah dengan yang di puncak. Nah, puncak udah kemarin sudah ditertibkan juga oleh Kabupaten Bogor. Ini luar biasa keren Kabupaten Bogor dan beberapa kabupaten kota juga yang lain sama. Jadi jalur-jalur utama itu akan kita tertibkan sesuai dengan peruntukannya. Nah,
Di Subang ini dilaksanakan memang ada jalan yang punya provinsi dan sepadan jalannya dengan DBMPR, ada juga rupanya dengan PTPN. Dan alhamdulillah PTPN juga luar biasa, bagus banget ya PTPN, terima kasih nih. Dan juga memang ada namanya KSO ya, jadi ada beberapa perusahaan yang kerjasama juga di situ. Dan tempat-tempatnya rencananya itu di Subang itu tidak hanya sekedar kata orang ngebongkar nggak gitu, enggak ya, kita mau buatin solusi juga. Jadi rencananya akan dibuatkan kantong-kantong yang jelas mereka berdagang di mana gitu, dengan tempatnya yang yang sesuai baik ya, bagus juga sesuai dengan identitas kita sebagai masyarakat Jawa Barat gitu. Kita kan punya identitas ya, masyarakat Sunda seperti apa, nanti akan seperti itu. Dan juga ini kadang-kadang kan kita naruh buat buat bangunan itu kan nggak tertib ya gitu. Iya. Kadang-kadang jadi menutupi pemandangan. Berdilang seperti itu. Jadi nanti kita tertibkan, karena memang sepanjang jalan itu memang kita tertibkan adalah yang dimiliki oleh baik oleh kita secara peraturan ataupun mungkin dari yang pihak swasta gitu. Jadi berusaha silahkan, mangga mau bisa, tapi kalau berusaha tuh jangan sampai melanggar aturan gitu. Nah, bangunan ini juga harus tertib juga kan, didirikannya di mana, seperti apa gitu. Karena ada beberapa jalan itu sebenarnya berbahaya ya kalau dibuat ini. Memang kesannya enak gitu, bagusnya untuk bisnis, tapi harus hati-hati. Misalnya kayak turunan-turunan yang tajam kita taruh, misalnya tempat usaha gitu ya, dagang gitu. Nanti kalau ada mobil berhenti, itu kan bisa menghambat juga, nanti nggak tertib lalu lintasnya. Gitu kan, nanti bahaya ya Pak, ketabrak gitu gini kan. Iya kan, nanti ya tiba-tiba ini bagus nih, tiba-tiba dia ngerem kan, nggak serta merta juga. Betul. Kan belakangnya. Jadi kita harus menjaga. Jadi nanti kita tertibkan, dan yang pasti masyarakat kalau pengen datang ke sana, jadi nanti jelas, oh iya nanti saya akan ke di sini gitu. Saya tempatnya di sini, misalnya nanti kan ada nanas ya, terkenalnya di sana, nanasnya memang enak di Subang itu, bagus buahnya. Tempatnya di mana, di sana. Kalau mau restorannya di mana, di sana. Jadi jelas gitu perjalanan. Jadi nggak, kadang-kadang sekarang sepanjang ini panjang jalan gitu ya, itu ada dampak. Kalau masyarakat pertama datang bingung juga, yang mana ya, kita mau yang mana. Akhirnya kan kadang-kadang dia pelan-pelan. Nah ini yang kadang-kadang tiba-tiba belok ke kanan, nyebrang kayak gitu. Nah itu kan bisa, itu juga kurang baik ya. Jadi bisa berdampak juga pada lalu lintas. Oh, merembet ya Pak ya ternyata. Tidak hanya jalannya ya, kan jalan diperbaiki harus ada solokan. Tadi solokan kena diperbaiki, bisa kena ke jalan, bisa jadi banjir kan, seperti itu. Sampai ke para wisata, sampai kepada tertib lingkungannya tersebut itu, sampai ke perhubungan. Sampai sejauh itu mungkin jarang yang paham, tapi ya seperti inilah kenyataannya. Betul. Dan yang saya perhatiin Pak, kalau misalnya kita melakukan penertiban itu kadang-kadang suka ada penolakan ya Pak ya, dari orang yang memang akan dibongkar atau akan ditertibkan. Itu tapi pendekatan yang sekarang kayaknya berbeda ya Pak ya. Seperti apa, bisa diceritain Pak? Ya alhamdulillah memang saat ini kami juga, saya juga evaluasi ya beberapa kegiatan kami ini, memang dari pola yang disampaikan, alhamdulillah kita diminta untuk lebih humanis lah gitu. Jadi kita memikirkan juga selanjutnya seperti apa. Kayak Pak Gubernur itu kemarin mungkin dilihat ya di YouTube-nya jelas ya. Jadi kan ini dia selama ini juga masih dikasih kompensasi dulu gitu ya, supaya masih tetap bisa jalan kehidupannya, dan nanti program ini harus dijalankan lagi bagaimana tempat-tempatnya. Ya memang sih nanti beberapa tempat itu akan berbeda. Memang akan ada ada situasi yang baru lagi ya sebagai orang berusaha. Tapi insya Allah kami yakin kita tidak ingin merugikan untuk semuanya juga. Karena kan kita nggak bisa ngeliat dari pedagang aja ya. Ini masyarakat di Jawa Barat itu kan berapa penduduknya? Hampir 50 juta kan gitu. Itu yang sama kan saat dia menyampaikan ini ya, itu sama seperti kita mengingatkan kepada jalan-jalan. Memang menyenangkan lah gitu. Memang enak. Waduh, kita dagang tinggal ada ruang sedikit nih gitu kan. Misalnya Jalan Pasteur, ini Jalan Pasteur Bandung itu kan senang. Tapi rata-rata kan sampai ngambil haknya pejalan kaki gitu ya. Jadi di situ kan ada trotoar. Jadi trotoar sampai dibangun bangunan gitu ya. Jadi kita mengingatkanlah kepada mereka, jangan ini sendiri dong, jangan ingin sendiri aja. Ini ada aturannya. Mana hak pejalan kaki kan, seperti itu ya. Mana mereka harus berdagang di sebelah mana. Karena mereka nggak pernah memikirkan kan. Coba pernah ngerasain kan di pasar tuh macetnya luar biasa. Iya Pak, apalagi ada yang parkir travel juga. Ya, nah itu juga dampaknya kan seperti itu. Jadi sekarang juga travel juga kan ada tertib lingkungannya. Saat dia berusaha,
bagaimana mobil itu kan tidak boleh parkir atau berhenti di sepanjang jalan. Jadi mereka memang harus masuk ke dalam. Nah itu memang harus disiapkan oleh para pengusahanya juga seperti itu. Kita udah kerjasama juga ya dengan Disub Kota Bandung juga keren juga, bagus itu ya. Jadi mereka mengadakan patroli ya, namanya juga inilah ya kehidupan ya. Udah trip bisa aja nanti nggak tertib lagi, tapi ya nggak bosan-bosan lah kami untuk melaksanakan penertiban ini gitu. Oke. Terus ketika turun ke lapangan Pak, suka ada Satpol PP kabupaten kota juga ya Pak? Iya betul. Nah sebenarnya itu ada perbedaan tupoksi nggak sih Pak yang Satpol PP provinsi sama kabupaten kota? Iya. Jadi sebenarnya kita dibentuk sama ya, Satpol PP. Jadi namanya Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi setiap daerah yang baru membangun pasti akan ada Satuan Polisi Pamung Praja. Memang mereka akan bergerak di perdanya ya, di perdanya, di peraturan atau kabupaten kotanya sama. Tapi inti keseluruhannya kan tetap dari Depdagri ya. Memang suka dibilang wah ini punya ini. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya kita semua itu sangat berterima kasih kepada Satpol PP di kabupaten kota. Kan kami pun nggak banyak ya, pegawai kami kan nggak banyak ya, cuman 140-an lah ya gitu sekarang ini dengan adanya P3K yang baru. Kita harus 27 kabupaten kota, kita enggak. Dan memang tetap aja kan yang menjadi kita sama-sama ya, nilai dari suatu kabupaten kotanya ya sama kan, baik kabupaten kota itu juga kita juga saat tertib atau tidaknya juga berbarengan bersama-sama gitu. Jadi kita insya Allah kita akan sinergis ya, kita sinergis terus. Bagaimana karena semua juga walaupun memang ada aturannya misalnya dari pemerintah pusat atau bagaimanapun, tapi kalau saat itu mengganggu ketentraman ketertiban di tempatnya itu, maka peran dari kabupaten kota dan provinsi akan hadir di sana semua gitu. Gitu. Jadi pokoknya mah sekarang tuh untuk masyarakat harus semuanya ya. Gitu. Karena masyarakat nggak akan tahu juga ini punya kabupaten kota, punya provinsi atau apapun. Memang betul ada ininya kewenangannya, tapi itu kita bisa bicarakan lagi kan lebih lanjut. Oke. Tapi dengan adanya persamaan sinergitas itu justru kelihatannya jadi lebih berpower ya Pak ya? Iya betul ya. Ini. Jadi jumlah Satpol PP itu di seluruh kabupaten kota itu semuanya ada 5.400. Dan kami juga sebenarnya ada yang satu yang mungkin suka lupa ya, bukan lupa, mungkin ada yang sudah tahu juga, tapi ini ingin saya sampaikan, kita punya namanya Perlinmas, Linmas. Dulu mah ngomongnya Hansip yang pakai baju hijau, sekarang makanya bajunya abu-abu Linmas. Itu Linmas lebih besar lagi, di atas 100.000 jumlahnya. Itu ada di seluruh kabupaten kota sampai ke tingkat kelurahan sampai desa. Itu mereka juga sebagai kekuatan juga dari kami juga. Makanya suka disebutkan Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat itu seperti itu. Jadi itu mereka juga akan sama bergeraknya. Mereka juga sama membantu tugas-tugas kita juga, terutama di ketentraman ketertiban di masyarakat. Wow, ternyata ya Pak ya, banyak banget ya. Tapi memang masyarakat Jawa Barat juga banyak. Jadi kalau misalnya ditertibnya dari sekarang sedikit-sedikit, insya Allah pekerjaan juga semakin ringan ya Pak ya. Perlu dukungan semuanya juga gitu, kesadaran semua. Kayak kemarin di Subang itu alhamdulillah pas kita sampaikan gini akan gini, mereka membongkar sendiri. Oh ada yang bongkar sendiri gitu, luar biasa gitu. Tapi memang banyak beberapa tempat juga banyak kok. Di Kota Bandung kemarin juga ada dapat laporan juga mereka akan ada yang namanya ada jalan yang nggak boleh ya, ada jalur-jalur yang memang nggak ada bangunan, apanya mereka tidak tahu, mereka ngebangun, diberitahu, akhirnya mereka membongkar juga sendiri gitu. Jadi kesadaran masyarakat juga mudah-mudahan lah bisa semakin tambah lebih baik lagi gitu. Betul. Kuncinya karena memang harusnya ada informasi dulu ya Pak. Iya, memang sebenarnya gini ya. Ini negara ini atau Jawa Barat ini udah lama ya dan sudah tahu juga sih semuanya bahwa ada, tapi ya namanya manusia mungkin biasa aja gitu, ada ini nggak kelihatan atau namanya mau berbuat melanggar lah gitu. Tapi ya ini tugas kita harus selalu mengingatkan lagi gitu dampaknya gitu. Kadang-kadang ya mereka emang lihat ini tempat kosong nih, kok nggak ada ini ya. Wah gue udah pakai aja lah gini, kayaknya bagus ya. Mungkin pertama kok kayak aman-aman. Biasanya kan pertama hanya meja dulu, nanti lama-lama baru ngebangun ininya, baru ngebangun tempat, baru ngebangun atap-atapnya. Nah itu seperti itulah gitu ya. Jadi memang nanti rencana kita akan patroli terus ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa pencegahan dan juga nggak terlalu lebar lah gitu ya. Jadi kalau memang sudah bisa kita tertibkan ya kita tertibkan. Kebetulan karena sebelumnya di Biro Umum jadinya tahu ya Pak ya, mana nih aset provinsi. Ya di provinsi memang kalau kemarin aset kita kalau di Kota Bandung kan cukup banyak dan banyak dipakai oleh masyarakat juga. Oleh masyarakat juga dan memang sih mungkin waduh
Gini kayak misalnya di gazebo di mana kan kita harus tertib ya. Dulu kan rame banget ya, tapi alhamdulillah bisa tertib. Itu yang menikmati kan semua ya. Betul. Menikmati semua yang datang ada masyarakat apa dari luar dari manapun jelas. Kalaupun beli makan minuman ya udah ada tempatnya juga lagi kan gitu. Jadi tertib semuanya gitu. Karena kalau ada tempat makanan, minuman, ada kerumunan masyarakat apapun, kalau dekat dengan badan jalan itu akan berdampak kepada kemacetan lah yang seperti itu kan jadi tidak nyaman. Belum lagi keselamatan ya Pak ya. Betul. Nah itu yang keselamatan gitu. Jadi saya juga pernah ngelihat ada di suatu daerah, saya tidak sebutkan. Jadi memang saat itu seperti itu. Memang posisinya itu bagus banget, enak. Tapi di balik itu sebenarnya sering terjadi kecelakaan. Karena rupanya jalurnya cukup kencang, ada makanan minuman yang terlalu menjorok lagi ke dalam. Jadi masyarakat itu sampai pengguna itu mereka nyebrang jalan tuh kadang-kadang ya langsung lewat ya. Artinya kalau kita baru turun dari mobil kan mungkin dia masih agak lang-lang lah gitu. Tiba-tiba langsung nyebrang. Nah itu bisa berbahaya. Jadi memang tempat-tempat wisata itu memang harus menyiapkan semua tempat-tempat sarana prasarananya lah dengan baik. Wah. Karena sekarang gazebo juga jadinya mengundang orang-orang yang memang mau olahraga juga ya Pak ya. Jadi banyak. Sampai kemarin sempat rame rasa tawaf cenah mau lari rasa tawaf saking banyaknya. Iya betul. Memang kalau di Bandung beberapa tempat, tapi rencananya juga kebetulan saya agak ngobrol, jadi beberapa tempat yang lain juga kita akan perbaiki. Banyak sih sebenarnya tempat yang pengen, tapi memang harus tertib lah ya. Jangan sarana umum itu dirusak gitu. Sayang sekali gitu. Karena kalau dirusak kan tahu sendiri ya, kita itu kan nggak boleh serta-merta ya. Kita punya aturan semua, birokrasi itu punya aturan itu. Kenapa? Karena supaya kekuasaannya jangan dipakai semena-mena gitu ya. Mentang-mentang ada uang atau gimana langsung main perbaikan aja. Kan kalau mana yang benar rusak oke. Tapi kalau nggak rusak berarti kan pemborosan itu kan seperti itu. Nah jadi memang di saat ini gazebo memang sangat luar biasa. Sekarang Saparua juga udah luar biasa juga. Sampai di Pajajaran Koni juga udah mulai. Ya alhamdulillah juga sih lah. Sebenarnya tuh bisa dipakai dan kita bisa memberikan kenyamanan kepada mereka semua. Betul. Kalau tertib kan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan fasilitas ya Pak. Enak lah kalau tertib ya, sama kan seperti gini. Kalau kita pakai sepatu, kita makainya di kaki, itu kan tertib. Betul. Kebayang ya kalau sepatu kita pakai di tangan gitu. Bisa aja kan itu. Jadi menyenangkan lah kok semuanya itu. Tapi aku penasaran Pak, gimana sih Pak mekanisme penindakan terhadap pelanggaran Perda ini? Misalnya dari awalnya emang ngapain dulu? Gitu? Iya. Jadi gini ya, beberapa pelanggaran itu memang kita ada beberapa klasifikasi juga gitu ya. Jadi sebenarnya semua itu sudah pernah disampaikan. Jadi penertiban pertama awal itu memang dari OPD teknisnya ya sudah jelas tahu gitu, sudah memberitahu, sudah rata-rata sudah ada. Nah sebenarnya ada juga yang memang kalau sudah jelas-jelas melanggar gitu ya. Ya sebenarnya udah tahu gitu mereka juga. Cuman kadang-kadang ada yang pindah-pindah nama gitu. Yang pertama ini udah kita kasih tahu tolong perbaiki. Nah, tapi mungkin belum dilaksanakan penertiban. Nggak taunya sama dia dikontrakin lagi ke yang lain. Dikontrakin lagi ke yang lain. Kontrak itu merasa ini adalah suatu kebenaran gitu. Oh jadi miliknya gitu. Padahal jelas itu tidak. Nah oleh karenanya sekarang kalau supaya tidak seperti ini, kami sekarang akan serempak. Kita akan sampaikan baik di aset-aset kita juga. Kasih tahu dulu lah gitu ya, kita mengingatkan dulu gitu. Dan sebenarnya sih kalau dijelas salah, barang buktinya jelas sebenarnya sanksi itu bisa jelas baik administrasi ataupun langsung kepada pembongkaran. Oke. Setelah penasaran nih Pak, kalau setelah dibongkar ini ada proses monitoringnya gitu nggak sih Pak supaya nggak dibangun lagi gitu? Nah ini kita akan melaksanakan namanya patroli ya. Gitu. Kita patroli. Nanti beberapa titik yang sudah kita nanti kita akan selalu buatin jadwal lagi gitu, berusaha lah gitu. Ya memang kata orang nanti ada lagi ya, tapi kami akan usahakan sekarang ini akan lebih baik lagi gitu. Tolong bantu kami gini semua, karena kalau masalah pengawasan sekarang udah keren netizen kita. Kadang-kadang kitanya belum tahu, dia ngasih tahu nih Pak ininya ada pelanggaran gini-gini. Karena kita terbatas ya, karena kalau kita di badan jalan itu kan banyak banget ya gitu, badan jalan ataupun di tempat-tempat itu penertiban banyak sekali. Tempatnya nggak mungkin juga kita tangannya cuma 2 boleh dibilang seperti itu. Tapi sekarang bantuan dari netizen ini luar biasa gitu, banyak melaporkan gitu ya, kita bergerak juga. Oh berarti selain dari perangkat daerah terkait nih Pak yang melaporkan ke Satpol PP, itu ada dari masyarakat juga? Dari masyarakat juga ada. Buka kanal pelaporan gitu atau gimana kan Pak? Kita punya ya yang itu ya laporan khusus yang Sapa warga. Yang disapa warga, yang itu semuanya
cukup di sana semuanya juga. Betul. Itu kan bisa mencapai ke semuanya ya. Tapi kadang-kadang juga ada dari langsung melalui media sosial yang kita punya, baik IG atau apa juga ada juga seperti itu. Yang datang ke kantor juga ada. Jadi memang masyarakat sekarang menginginkan kita pemerintah harus bisa bekerja melayani lebih baik lagi. Oh itu dia akan kalau misalnya mau melaporkan pelanggaran ketertiban gitu ada ya. Tiap-tiap kabupaten kota punya. Oke, ada kanal di masing-masing. Ada masing-masing ada ya. Kalau mau ke Jawa Barat bisa ke Sapa Warga atau ke media sosial Satpol PP Jabar. Jawa Barat turun nanti kabupaten kota. Kalau kabupaten kota juga ini punya berapa, bisa disahkan oleh provinsi, punya gini-gini provinsi dulu gitu, nggak apa-apa. Oke. Pak, kalau misalnya Satpol PP tadi kan ada ngomongin soal bencana alam juga ya. Iya. Nah sebenarnya perannya Satpol PP di sana tuh ngapain sih Pak? Di bencana alam ini gini ya. Kita itu Satpol PP kan ada Linmas ya. Jadi kita itu ada kegiatan untuk apa sih namanya? Kalau di pegawai itu kan ada menaikkan kompetensinya ya. Nah, jadi sekarang itu kita juga kepada kabupaten kota kita mengambil beberapa linmas yang anggota linmas. Nah, kita memberikan bagaimana pertolongan pertama, bagaimana membaca bencana juga, karena kan pertama kali terjadi bencana mereka dulu yang ada di sana kan. Ya minimal mereka tahu cara P3K gimana atau nggak seperti apa gitu. Jadi kita juga mengedukasi kepada masyarakat juga seperti itu gitu. Jadi memang kita bersama-sama dan kalau dalam bencana biasanya itu kan sama ya, harus keamanan ketertibannya juga. Biasanya kalau bencana misalnya banjir atau apa, itu kan rumahnya pada ditinggalin ya. Nah pas ditinggalin yang jaga siapa? Iya, ada juga yang memang buntut pencurian ya Pak ya? Iya, nanti kan kalau kosong itu ada aja. Nah itulah peran kita kita ada patroli juga gitu. Teman-teman sudah standar seperti itu gitu. Terus bisa menjaga, menertibkan lagi, sama kayak pemberian bantuan seperti apa juga diarahkannya juga. Jadi memang ya semua sendi kehidupan lah. Kayaknya Satpol PP gak mengenal Sabtu Minggu ya? Ya di beberapa kabupaten ada yang menerapkan sudah pakai ini ada jadwalnya satu regu minimal. Jadi kerjanya per 12 jam. Wah udah kayak damkar ini. Karena sebenarnya kalau masalah damkar, kalau ada beberapa daerah itu damkarnya itu bersatu dengan Satpol PP ada. Jadi ada yang belum dipisah gitu, jadi berbarengan gitu. Ya namanya pelayanan kan kapan aja ya ada. Kemarin kayak peredaran miras juga kita ngecek lagi. Sekarang juga ada anak sekolah. Kemarin itu ada beberapa kabupaten mana ya, dia ngecek juga anak sekolah yang masih lagi sekolah, tapi mereka main ada kemana. Nah ini juga itu tergantung dari daerahnya ya, kebijakannya seperti apa. Aku jadi ingat ada surat edaran apa Bu Pak, jam malam gitu ya? Ya, nanti ada ya rencana seperti itu karena untuk menekan. Peran Satpol PP juga ada nanti. Nanti kita kan nanti itu masuk di situ Bu. Kalau namanya namanya itu kan ada namanya. Nah itu saya katakan kita itu menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Saat kepala daerah membuat suatu peraturan yang menegakkan supaya berjalan, ya itu disitulah peran kita di Satpol PP. Oke, jadi selain tidak mengenal Sabtu Minggu, tidak mengenal siang malam juga sekarang. Ya hampir seperti itulah, kayak kemarin itu berapa penindakan memang kadang-kadang kita harus cepat ya, kita harus gercep pisan gitu ya. Karena media cukup cepat juga bergerak gitu ya, jadi ya mudah-mudahan lah kami bisa mengemban amanah ini ya, bisa lebih baik karena kita niatkan untuk ibadah juga lah, ikhlas. Bapak, ini strategi Satpol PP kira-kira untuk menghadapi banyak pekerjaan ini gimana nih? Kalau strategi kami ya kita harus buat misalnya seperti ada suatu kegiatan penertiban apa, kita memang udah membuat satu SOP yang paling ringkas gitu ya. Siapa yang harus berangkat, berapa orang, nanti petunjuknya apa, seperti apa kita samakan. Dan kita juga selalu dibantu ya oleh kecamatan, desa, Babinsa, Babin Kamtipmas itu juga, mereka keren loh sekarang. Saya kasih ke lapangan, keren loh itu, benar ada. Tiba-tiba ada kayak misalnya kadang saya kalau tadi sampaikan saya suka dengan Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur itu senangnya sidak ya langsung. Kadang saya juga nggak tahu kemana gitu. Jadi memang pengen natural ya, atau aslinya seperti apa. Itu datang ke lapangan ada gini-gini, memang pertama gini, dan memang kan masyarakat langsung ya bicara ya. Saat itu kita catat semua. Seperti gini kan kemarin pernah ada juga di Cianjur gitu ya. Ada tentang penertiban karena membangun bangunan itu memberikan dampak banjir. Itu Pak Gubernur langsung saat itu. Nah waktu itu sebelum itu
kita udah bergerak duluan, kita ngecek dulu tempatnya apa, di mana, bener aja dong. Pak Gubernur langsung datang ke sana. Ya udah oke, Pak, kita langsung berangkat, Bapak ngasih tahu. Dan kerennya di situ benar, camat desa itu udah pada ada juga. Pas kita kontak, kita akan ke sana, itu ada semua. Babinsa, Babin Kamtibmas semuanya juga ada, ngelihat semua gitu. Jadi sampai di daerahnya juga udah luar biasa sekarang di Jawa Barat ini, dan dukungan dari masyarakatnya juga luar biasa. Betul. Kalau dulu kan kita kalau ngebongkar, ngebongkar taunya gini-gini, tapi sekarang mereka paham. Kita ngebongkar juga ngapain ya? Kita kan kerja nggak nyari musuh loh ini. Iya, malah kita hidup bahaya. Kapan kita nyari musuh gitu, hidup kita untuk apa gitu kan gitu. Enggak kok, nggak ada gitu. Jadi kita juga selalu sebenarnya semua peritiban itu sebelumnya sudah pernah diberitahu. Tidak ada sih sebenarnya. Semuanya rata-rata sudah diberitahu, pun kalau enggak yang tadi saya bilang gitu. Sudah dikasih tahu yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya nggak ngasih tahu lagi. Yang jaganya misalnya kan dari yang mana lagi, dalam bangunan liar atau tempat-tempat yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Nah jadi memang kita sekarang masif aja lagi, kita nggak bicara belakang, kita bicara ke depan saja melalui media yang cukup masif ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa tolonglah tempatnya pada tempatnya masing-masing semuanya gitu. Dan mudah-mudahan kita juga berikan solusi juga berbarengan gitu. Kayak kemarin juga yang dagang di Subang, akhirnya kan dibuatin tempat-tempatnya nanti ada. Terus kalaupun memang harus di sepanjang yang ada pemandangan, ya jangan rempet banget ya. Jadi kan pemandangannya tetap harus ada, karena itu kan yang menjualnya kan di situ juga. Betul. Gitu. Dan sampai ke toilet semuanya juga ingin Pak Gubernur bereskan gitu ya. Ya kan jangan sampai nanti ke airnya kemana, mentang-mentang kebun teh di mana wae. Karena beliau juga concern sama estetika ya Pak ya. Betul ya, karena estetika yang ada. Jadi sampai saat ini kita menerjemahkan keinginan Pak Gubernur seperti apa, secara birokrasi seperti apa, kita akan bergerak. Dan memang semuanya sudah ada, sebenarnya aturan sudah ada. Cukup banyak kan tadi sampai 17. Memang kita kewalahan juga sih, tapi memang itulah yang dibebankan kepada kita semua gitu. Peran OPD, organisasi perangkat daerah yang harus bersama-sama. Pak, sebenarnya tantangannya nih, kayaknya kalau paling sekarang dari 17 itu paling banyak yang ketertiban ini ya Pak ya, menertibkan bangunan-bangunan mungkin ya. Sekarang semua ya, semuanya sih sebenarnya sama kita. Cuman memang yang utama sekarang itu kan bagaimana mengatur hubungan antar masyarakatnya. Sekarang kayak sekolah seperti apa nanti, ini juga sama kita ngelihat. Yang dagang seperti berdagang, berusaha, kita jelaskan juga. Para wisata kalau udah keren mah insya Allah akan datang juga kan, para wisatanya seperti apa. Dan juga berizin berusaha seperti apa juga sudah ada. Jadi mampir semua kegiatan yang itu kita kawal juga. Oke. Sebenarnya tantangan yang paling terasa nih Pak ketika menjalankan tugas itu seperti apa? Ya tantangan itu sebenarnya gini ya. Jadi saat kita menertibkan pada tempatnya, kadang-kadang masyarakat kan egois ya. Ada yang egois, bukan masyarakat. Ada oknum yang egois gitu, maunya sendiri karena merasa ini tempat menghasilkan penghasilan. Tapi kadang-kadang gara-gara itu kan jadi berdampak yang lain. Makanya sekarang suka dibilang itu, tolonglah kita usaha makan dari piring kita sendiri. Jangan makan dari piring orang lain gitu. Jadi bisa berdampak kan ke hal yang lain. Misalnya seperti sudah jelas ini tempat yang kayak tadi lah ya, seperti gini, ini kan dampaknya ya kayak utamakan sekarang itu adalah sepadan-sepadan sungai seperti itu gitu. Kalau memang bukan ininya tolonglah gitu. Apalagi dampaknya kan bisa pada banjir ya, seperti itu udah jelas lah, nggak usah dibilang lagi ya. Sekarang juga di Lembang kemarin sempat ya banjir kan, itu udah dalam, dan sekarang lagi di proses perbaikan lagi itu saluran-saluran airnya seperti apa gitu. Jadi apakah memang ada bangunan ataupun ada izin usaha yang salah, atau nggak ada jalan yang mungkin waktu dibangun dulu kurang pas, kurang apa, dan nanti kita perbaiki. Karena dulunya kan nggak ada banjir lah ya gitu. Seperti itu. Benar Pak, saya baru tahu Pak kalau Satpol PP menertibkan sebanyak itu gitu. Kirain menertibkan orang demonstran aja. Iya demo juga sama, kita juga selalu mencatat demo, karena dampak dari demo banyak nih. Perayaan apapun kan bisa ketertiban. Itu aset, kadang-kadang yang merusak. Ya kalau udah jalan mungkin apa-apa kan jadi merusak sarana. Toh tetap aja harus diperbaiki. Itu harus ada dana lagi kan, sayang ya. Kalau memang bagus kan ya udah kan nggak usah perbaikin lagi, dan dana bisa dipakai lagi ke yang lain. Gitu ya, bisa banyak lagi lah. Masih banyak kita butuh sarana prasarana di lingkungan kita, itu masih banyak, dan memang tetap peran masyarakat itu yang utama. Pak, kalau setelah banyak melakukan turun ke lapangan nih di berbagai daerah, ada nggak sih Pak daerah-daerah tertentu yang menurut Bapak paling unik nih ceritanya? Saya tuh percaya masyarakat Jawa Barat sekarang luar biasa.
Dulu mungkin terkenal daerah keras itu kan di Bekasi ya, kayak gitu, Bekasi keras atau gimana. Tapi coba sekarang luar biasa. Udah banyak lah, coba dilihat di IG di ininya bagaimana sungai jadi jalan lagi, jadi bersih. Terus sampai ke yang dekat ke Jakarta juga bersih. Di Depok juga bangunan-bangunan ya yang lain yang nggak sesuai gitu. Ada kadang-kadang di badan jalan gitu. Sudah mulai ditertibkan dan sampai sejauh ini kan tidak ada ya apa yang gesekan yang sangat luar biasa. Kalau di lapangan ada yang marah kayak gitu pasti akan ada juga. Tapi rata-rata pas sudah kita sampaikan, kita juga buat solusinya seperti apa. Alhamdulillah mereka bisa menerima. Karena mereka juga sebenarnya was-was terus. Mereka juga tahu gitu. Kalau saya di sini itu nggak enak gitu. Dan itu mungkin Pak yang beda dari pemerintahan saat ini adalah menawarkan solusinya seperti apa ya di depan mata gitu. Jadi kita mau ditertibkan, oh udah tahu mau kemana. Iya gitu. Karena memang program Pak Gubernur kan sekarang itu kan jalan ya, infrastruktur. Jadi pas jalan itu kan harus dipikirkan tidak hanya jalannya saja, tapi sampai kepada saluran airnya itu. Sampai saluran air sampai ke penerangan jalan. Jadi jangan salah, ini sampai ke arah penerangan jalan. Kan nanti di sana gelap, siun. Ya benar, Pak. Takut ya gitu. Jadi rencananya ya ceritanya nanti sampai ke penerangan jalan. Jadi nggak hanya sekedar itu. Dan yang sekarang juga sama adalah penertiban beberapa tempat itu adalah tentang media luar ruang. Spanduk-spanduk itu diatur Pak nanti ya? Iya, itu memang diatur. Spanduk itu betul juga memberikan penghasilan kepada kabupaten kota ada. Cuman kan ada tempat-tempatnya juga gitu. Jangan seenaknya kan gitu. Betul. Terus yang paling ini tolonglah udah masang ditinggalin aja gitu kan. Kalau kita nggak nertipin, maksudnya nggak dibersihkan gitu kan, terus aja ada mungkin. Iya. Jadi yang masang tuh nggak mau bongkar lagi. nggak mau bongkar, kan ada jangka waktunya ya. Iya. Dari itu masih seminggu atau pengirimannya berapa hari, itu kan harus dibongkar lain lagi. Nah itu kan sampai sekarang, sekarang tuh kita bergerak terus. Mungkin kita nggak pernah kelihatan, nggak mau kelihatan. Jadi memang media luar ruang kayak kemarin juga ya, habis pemilu ya kan. Bahkan yang kayak bambu gitu ada yang bahaya juga ya. Betul, Pak ya. Ya itu kadang-kadang melukai kita juga. Melukai para teman-teman terutama di daerah ya, di kabupaten kota gitu. Betul. Tapi kami juga membantu, kalau provinsi juga bisa langsung turun ke semuanya gitu. Ngebantu juga karena kalau kita operasi pasti bersama. Kita mengingatkan bersama. Memang kakak bilang juga tadi kan tangan cuma 2, luas wilayah cukup banyak gitu ya. Jadi perlu bersama-sama semuanya gitu. Dan terutama yaitu kadang-kadang masang itu ya, ada masang spanduk itu di tengah jalan melintang tapi juga agak turun ke bawah. Itu juga bahaya juga kan gitu. Betul Pak. Harus dirapikan. Jadi banyak sekali lah urusannya. Oke. Ya, sekarang mah ada juga yang masang spanduk ulang tahun gitu. Kalau anak-anak sekarang jadi karena rame medsos Pak ya. Iya, dia juga media ruang juga sama, kita tertibkan bangunan-bangunannya itu. Billboardnya ya gitu. Kadang-kadang billboard terlalu bertumpuk juga kan, estetikanya juga nggak bagus juga gitu. Terus ada billboard juga menjorok sampai masuk ke jalanan. Ada juga ya gitu ya. Ya kita mengingatkan sama-sama dengan kabupaten kota juga. Di kabupaten kota juga punya itu aturannya lagi, nanti ada peraturan wali kotanya seperti apa, ini seperti apa gitu. Dan sampai ya kita juga sama sih kepada BKD, sama mungkin ngobrolin ASN kita juga sama. Siap ditertibkan. Ya ASN-nya ya harus nanti itu supaya tidak ini ya bersinggungan lah kan. Kalau di BKD mungkin ada beberapa peraturan yang ada. Nah kalau di kita memang juga ada bagaimana penertiban juga kepada aparatur gitu ya. Pada aparatur. Oh iya betul, dulu mah kan sempet rame kayak misalnya jam siang pakai seragam jam siang sudah kena Satpol PP, benar Pak itu? Iya betul. Jadi tapi memang sekarang kan pakainya udah bisa beda ya. Ya memang kita menyesuaikan juga. Dulu betul itu namanya Gerakan Disiplin Nasional ya, GDN-nya seperti itu gitu. Tapi dengan seiringnya jalan kita juga menyesuaikan, kan kita ada bisa agile ya seperti apa. Sebagai ASN memang kita punya beberapa peraturan juga yang melekat kepada kita gitu ya, bersikap dan bertindak laku lah seperti itu. Ya, sekarang mungkin ada beberapa program yang lainnya ya seperti ini kita akan jalankan lah. Wah, saking banyaknya nih Pak program Bapak, luas wilayah, belum masyarakat, ada nggak sih Pak caranya untuk mengevaluasi keberhasilan program Satpol PP? Ya, ada beberapa, memang ada beberapa parameter yang ada. Cuman kadang-kadang ini juga lucu ya, bukan lucu gimana ya, seperti gini. Kita itu kan ada namanya indeks kepuasan ya, pelayanan.
Nah, kita tuh kalau misalnya menertibkan, terus kita nanyakan ke mereka bagaimana menertibkan, dia pasti kesel ya. Oh, benar juga. Jadi jelek. Harusnya nanyanya ke masyarakat Nah, nanya umum ke yang ya. masyarakat umum kan, nah, maksudnya seperti itu. Ya itulah kadang-kadang kan sebenarnya bisa terasa lah, sebenarnya bisa feelingnya kalau saat ketentraman ada hadir itu kerasa kan di kita ya, tidak sekedar dari tulisan apa kata parameter itu. Memang parameter sih ada sih gitu. Memang seperti itu ada, cuman ya kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau yang namanya ditertibkan kan ada juga nggak suka pas gitu nanya lagi pelayannya, nggak semua juga menyukai kan gitu. Kadang-kadang kalau ya saya bilang kalau udah egois kan hanya mikirin diri sendiri aja gitu, dia nggak memikirkan bagaimana dampak ke yang lainnya seperti apa gitu. Nah kalau kita pernah lihat sebenarnya gini ya, sama kayak misalnya waktu pasar tumpah gitu ya, pasar tumpah ada. Saat di pasarnya mereka kayaknya fine-fine saja gitu. Tapi kalau lihat dari atas itu kelihatan itu bisa macetnya itu bisa sampai berapa banyak. Dampak dari macet kan banyak ya. Mulai dari ya mungkin bensin banyak kan, jadi tambah waktu juga kan. Polusi belum orang, ya Pak. Orang jalan kayak sekarang kan banyak ngirim-ngirim barang kan jadi terlambat, jadi apa itu kan berdampak ya gitu. Tapi pas dia tempat-tempat dagangnya atau tempat dia berantri santai-santai aja. Padahal sebenarnya itu bisa dampaknya jauh ke sana. Nanti jadi orang jadi emosi, jadi apa ini kadang-kadang bisa jadi menyulut pertengkaran seperti apa. Jadi ini memang luas sekali. Jadi kalau kita bisa lancar, tertib semuanya, insya Allah lah rezekinya harus mudah-mudahan lancar. Atau ini Pak, sebenarnya kelihatan juga Pak evaluasinya dari media sosial. Jadi Betul, banyak juga kayak orang mulai bikin konten untuk ternyata Bekasi tanpa bangunan teh kayak gini. Iya, betul. Aliran air jadi lancar. Betul. Iya. Bogor tuh kalau di puncak sekarang itu sudah bersih juga. Memang banyak sih masyarakat juga ada sih. Ya bisa kan kita kan negara hukum lah ya. Kalau memang ada yang tidak berkenan atau apapun kan sebenarnya ada salurannya juga. Dan saya rasa memang beberapa kayak saya dapatkan yang kemarin yang di puncak juga sama ya kita penertiban kayak gitu juga. Ada beberapa bangunan juga sama yang gitu yang berdampak yang lain itu juga. Mereka ada juga sih menyampaikan, saya dengar juga ada, cuman akhirnya bisa dijelaskan semua dan mereka paham. Dan yang lebih sulit memang menjaganya lagi. Betul. Ada aja gitu saat kita lewat ya namanya kucing-kucingan yang muncul lagi kayak gitu. Ya memang kayak gitulah. Tapi apapun itu kita akan harus tetap berjalan melaksanakan tugas. Kalau rencana ke depan Satpol PP nih, apa nih Pak yang bisa dibocorin sama teman-teman ASN? Yang pasti untuk beberapa tempat yang sudah kita tertibkan itu harus dijaga terus. Ya, jadi bertambah nih. Tadinya kita hanya ini kita sini, dan juga memang kalau program yang lain memang nanti rencananya semua jalan provinsi ini kan akan diperbaiki dan sekaligus ditata dan ditertibkan. Yang haknya silakan, yang tidak haknya janganlah di situ gitu. Seperti itu. Jadi tadi yang sampaikan ya tertib itu banyak banget. Tertibnya banyak, ada aturannya itu nanti semua akan kita pasti kita akan jalankan. Oke, kayak nampaknya walaupun gimana ya Pak, rencananya sedikit ya. Jadi yang sudah ditertibkan mau dijaga, kemudian mau merambah juga ke daerah lain. Tapi itu sebenarnya banyak banget ya anak ke bawahnya. Ya dari kabupaten kota ya gitu kan ada banyak ya, hampir semua sendi yang namanya juga ketentrapan, ketertiban umum gitu. Tentram ya kita pelayanan kepada masyarakat gitu. Ya mudah-mudahan lah perlu dukungan. Dukungan semua. Seru Pak. Ternyata program Satpol PP banyak nih Akang Teteh, kita udah ngobrol banyak hal ini. Mulai dari 17 jenis ketertiban yang dijaga oleh Satpol PP. Nah, ada banyak banget Akang Teteh. Terus kemudian kita juga ngelihat sepak terjang ini Satpol PP saat ini mendukung program gubernur seperti apa dan wajib mengawal, mendukung tidak hanya program gubernur dan rencana strategis yang sudah ditetapkan di peraturan daerah itu kita kawal. Mobilitasnya tinggi ya. Terus kemudian tapi yang daerah-daerah yang sudah ditertibkan juga dijaga supaya tidak lagi kembali gitu. Itu kerjasamanya dengan Satpol PP di kabupaten kota juga gitu. Jadi kita sekarang juga memperbaiki kita juga memperbaiki juga. Jadi ada beberapa di birokrasi juga yang sekat-sekatnya yang nggak bagus, yang kurang gitu. Saat ini punya ini ya sekarang enggak. Sok berbarengan ketemu. Pokoknya semua keluhan apapun kita akan terima dulu. Nanti baru kita urai mana yang ini, mana yang iya.
memang sih ada perlu waktu, ada juga yang cepat. Ya kalau bisa cepat kita juga cepat sih selesaikan, karena pasti akan datang lagi masalah yang lain kan gitu. Betul. Tapi kalau memang ada perlu waktu ya mohon bersabar. Tapi insya Allah kita akan mendengarkan semua. Gitu. Oke, apalagi memang terbuka banyak banget ya kanal untuk masukan. Karena banyak banget. Mau di kabupaten kota oke, Iya. mau lewat sapa warga oke, mau Iya, media langsung sosial. ke DM ke Pak Oke. Gubernur juga ada. Benar. Kadang-kadang saya perintahnya juga begitu ya dari Pak Gubernur. Ini ada keluhan dari masyarakat ini, selesaikan ya kita selesaikan. Oh, wow. Kita selesaikan. Aduh kadang nggak ngena waktu ya, tempat ya gitu ya. Tapi ya ini demi Jawa Barat, nggak apa-apa. Oke, pusat utama ketertiban masyarakat untuk masyarakat juga. Oke, Pak, terakhir Pak, apakah ada gimana ya saran pesan mungkin dari untuk teman-teman yang menonton Ajib? Saya harapkan lebih lebih paham lagi lah. Sebenarnya informasi sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam hal kita berinteraksi, kita bekerja, kita berusaha itu semuanya sudah jelas. Tolonglah sedikit meluangkan waktunya. Jadi jangan sampai juga kena masalah gitu. Kalau misalnya ada kadang-kadang kalau mau ngontrak itu tempat hati-hati. Kalau yang bermasalah jangan ya. Nanti kayak kemarin juga ada, saya udah ngontrak apa baru ngontrak, Bapak ngontraknya ke tempat yang salah. Iya nih katanya. Tapi rupanya alhamdulillah juga dari pemiliknya mereka merasa tanggung jawab juga ya. Hatunun kalau kayak gitu kan. Jadi pemiliknya jangan sembarangan, jangan ngejongklokin namun bahasa Inggris nama gitu. Yang nggak benar gitu seperti itu, dan banyak hal lah kita sampai ketertiban lingkungan semua juga kita akan perhatikan semua. Mungkin gitu ya. Wow, seru banget Pak pembicaraan kali ini. Kita udah ngobrolin soal itu. Kalau misalnya ASN itu dia yang penting yang pertama utama untuk masyarakat dulu ya Pak ya. Jangan dipikirin untuk kita akan cari musuh gitu. Yang penting ke belakangnya yakin apa yang kita kerjakan ini akan berdampak baik untuk masyarakat. Iya. Kita sudah dikasih amanah seperti itu, insya Allah kita akan jalankan. Gitu. Dan amanah ini kan juga dari rakyat juga melalui peraturan itu kan, peraturan daerah dari pimpinan juga yang pasti akan mereka yakin lah pasti untuk kebaikan kita semuanya gitu. Oke. Satpol PP hadir mendukung program dari gubernur bekerja sama dengan perangkat daerah dan Satpol PP kabupaten kota untuk menjaga situasi masyarakat ini tentram ya Pak ya? Iya. Tentram, tertib, nyaman dan hidup bermasyarakat nyaman ini ya di Jawa Barat. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Tulus atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan terus ya Pak ya tugas sebagai Kasatpol PP. Amin ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow sosmednya BKD dan Satpol PP Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Ajib.